Jika kita deposit di bank syariah lalu meminjam uang dengan jaminan deposit tersebut dan di awal akad peminjaman uang, pihak bank menetapkan cicilan tiap bulannya sekian rupiah tanpa menyebutkan akumulasi akhir dari cicilan tersebut. Jika ditelaah hasil akumulasi akhir dari akumulasi tersebut melebihi dari jumlah yang dipinjam, namun peminjam tidak keberatan akan kelebihan tersebut, apakah hal ini dibolehkan? Apakah termasuk riba atau tidak? Saudaraku, hukum riba atau bukan hukum riba atau tidak riba itu bukan dari masalah ridho atau tidak ridho. Hukumnya haram. Zina diajak atau sengaja mau tetap zina. Nggak bisa dijadikan tolok ukur begitu. Jadi jangan Anda bilang, oh kalau saya pinjam uang kemudian dilebihkan, ya karena saya juga mau, saya butuh, nggak apa-apa deh, saya ridho. Nggak bisa, memang hukum penambahan sesuatu dari hutang itu tidak boleh. Baik dari pihak orang yang mengembalikan, yang utang, atau orang yang punya piutang. Ya, kalau dari awal sudah disepakati ya. Tapi kalau misal saya pinjam 1 juta, kemudian saya sudah kembalikan uang teman saya itu, dan ternyata dari uang itu memang saya pakai investasi berhasil, saya dapat untung 2 juta rupiah. Saya merasa rasa terima kasih, saya berikan kepada dia 100 ribu. Tapi tidak ada hubungan dengan, tidak ada kesepakatan awal akan berlebihan, akan dilebihkan. Karena utang nggak boleh lebih. Dan teman-teman begini ya, tolong garis bawahi satu poin. Pisahkan di dalam hati kita antara sesuatu yang sifatnya investasi, untuk dunia dapat keuntungan, dengan sesuatu yang sifatnya untuk mendapatkan pahala. Jangan semuanya dihitung harus ada keuntungannya. Akhirnya kita teman minta tolong antarin saya ke sana dong. Ini dapat apa saya di sana nih? Berpikir duniawi, harus ada sesuatu nih. Dapat sesuatu nggak ya? Nanti kalau ke sana dapat duit nggak ya? Dapat apakah? Ini sesuatu. Kalau nggak mau jalan. Nggak boleh. Pisahin di hati kita itu. Kalau investasi bisnis, baru kita hitung-hitungan keuntungan. Tapi ada juga yang sifatnya memang sedekah. Emang nggak ada imbalan tuh, nggak usah berharap imbalan. Meminjamkan uang masuk di dalamnya. Ya, minjamin uang ke orang itu nggak boleh ada imbalan. Emang sudah begitu. Gadai, nggak boleh ada imbalan. Harap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang Muslim harus ini dominan dalam hidupnya dibandingkan dengan tadi yang investasi itu. Banyak orang tidak bedain ini saudaraku. Semua harus dihitung duit. Apa untungnya nih? Gak boleh begitu. Akhirnya tidak ada amal yang ikhlas, tidak ada amal yang untuk akhirat kita. Karena semua sudah kita ambil balasannya di dunia. Jadi coba bedain itu. Bahkan para ulama itu lebih cenderung selalu hampir 99% hidup mereka itu semua yang investasi akhirat. Semua yang dapat pahala. Yang cuma 1% aja nih yang untung. Itu saja. Abu Hanifah rahimahullah pernah kedatangan seorang wanita dan berkata, wahai imam, dia tahu dia ulama besar, punya toko sutra di Irak, ya gitu kan. Dikatakan oleh perempuan ini, tolong juallah kepada saya sutra yang saya butuhkan, tapi tidak kamu mendapatkan keuntungan yang besar, tidak juga kamu rugi. Abu Hanifah rahimahullah memberikan kepada ibu tersebut dengan harga 3 dirham. Nggak mungkin gitu. Sutra sendiri nggak mungkin, modalnya pun nggak mungkin 3 dirham. Ibu itu kaget, dia mengatakan, wahai imam, Anda pasti rugi dengan ini. Harga sutra itu minimal 10 dirham, ini dijual 3 dirham. Apa kata Abu Hanifah rahimahullah? Perhatikan nih, pedagang yang sukses dan punya iman. Apa yang dia bilang saudaraku? Dia bilang, bu, sebenarnya saya sudah beli sutra ini 20 biji, 20 piece gitu kan. Dan saya sudah untung dari 19 piece yang sebelumnya. Maka yang 1 piece ini saya berikan kepada Anda untuk melengkapkan saja dari modal saya dan keuntungan yang sudah saya ambil. Saya hitung-hitung ternyata cuma tinggal kurang 3 dirham saja, maka saya berikan kepada Anda. Sampai dagang pun bisa bersedekah, bantu orang. Ini banyak orang subhanallah tidak dagang, tidak apa, tapi semua harus dihitung duit, gitu kan. Semua harus ditolak ukurkan dengan uang. Jadi nggak ada niatnya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Jadi saya sarankan termasuk yang tidak boleh ada tambahannya adalah hutang dan juga gadai. Ya. Termasuk juga ikhwas sekalian menjaga amanah-amanah orang adalah tanggung jawab. Banyak orang kontrak rumah, dia tidak menjaga kontrakan itu. Dirusak lampunya, dirusak catnya. Nggak boleh ikhwah. Kalau Anda bisa meninggalkan tempat kontrak itu dan bertengkar sama yang punya tempat karena sudah merusak bertempat dan Anda berhasil lari, dari Allah nggak bisa lari. Allah akan hukum Anda, nggak boleh. Bagaimana kita terima catnya, bagaimana kita terima pintunya, kamar mandinya, lantainya, begitu kembalikan. Ada orang sewa mobil, rusak mobilnya orang.
Oh karena bukan mobil saya, polisi tidur ditabrak saja, lubang-lubang di macam-macam sampai rusak mobilnya orang. Nggak boleh ikhwan. Haram ini, nggak boleh sama sekali. Ya kita harus tidak boleh melakukan satu perbuatan yang kita tidak senangi buat diri kita. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nggak boleh. Kan gitu. Kalau kita tidak, coba bayangkan kalau kita pemilik mobil, maukah mobil kita digituin? Kalau kita pemilik rumah, maukah rumah kita digituin? Tentu kita nggak mau. Gitu kan? Jadi harus menjaga. Ingat, Allah Azza wa Jalla maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Nggak boleh. Kita bisa zalimi seseorang, kita bisa dari seseorang, tapi dari Allah Azza wa Jalla tidak mungkin. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah itu tidak ada yang tersembunyi bagian di langit dan di bumi. Allah tahu semuanya. Hati-hati saudaraku. Dan pasti sabda Nabi SAW berlaku. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Menipu hari ini, ditipu besok. Gibah hari ini, digibah nanti. Fitnah hari ini, difitnah. Merusak barang orang, dirusak juga barang kita nanti. Jadi jangan heran. Berlakulah sebagai hamba Allah yang mukmin yang tahu semua itu.